Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari berita Jawa Pos pada Semarang, Jateng, Jogja lur ya. Korban sampai harus utang di 5 bank. Nah, polisi dalami kasus pemerasan belasan TKW Hong Kong, Taiwan. Surabaya, sejumlah fakta baru terungkap dari hasil penyidikan kasus dugaan penipuan dan pemerasan belasan tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong dan Taiwan oleh Mofaruk Fajar. Sejumlah korban diketahui diperas uangnya dalam jumlah sangat besar. Mereka sampai harus utang di 5 bank. Selain itu, ditengarai korban kejahatan pria Sidoarjo tersebut masih lebih banyak. Karena itu, Polda Jatim membuka hotline pengaduan. Direskrimus Polda Jatim Kombes Pol Farman menjelaskan, dari hasil pemeriksaan terhadap salah seorang korban yakni AN, Porok memerasnya sebanyak 5 kali. Jadi setelah diberi tersangka tidak berhenti, dia minta lagi ke korban. Dilakukan berulang karena merasa di atas angin, ujarnya kemarin 20 bulan. Jika ditotal, uang yang sudah diberikan oleh korban mencapai 60,5 ribu dolar Hong Kong atau Rp 120 juta. Dari pinjaman juga total ada 5 bank, ungkap Farman. Setelah itu AN menolak permintaan uang tersangka. Ancaman itu akhirnya dibuktikan. Foto video perempuan tersebut lantas disebarkan bahkan hingga ke keluarga korban. Selain mendalami keterangan AN, saat ini polisi menelusuri korban-korban lain Porok. Sebab diduga jumlah korbannya lebih dari yang sudah diungkap, yakni 16 orang. Farman menyatakan saat ini dibuat hotline di nomor 081199719996. Bagi yang merasa menjadi korban bisa menghubungi hotline kami, tandasnya. Bahkan beredar kabar korban Porok bukan hanya para TKI, sejumlah warga Hong Kong santer dikabarkan masuk jeratan pria itu. Saat ini dugaan tersebut tengah ditelusuri. Sebagaimana diberitakan, kasus itu bermula dari laporan AN ke KJRI. Dari situ aparat Polda menangkap Porok di Sidoarjo. Dari pengembangan diketahui 16 TKW jadi korban aksi tersebut. Nah ini lur ya, korban pemerasan terhadap TKI ya, ini yang dilakukan oleh Porok ya, di orang Sidoarjo ya. Jadi ini kenapa lur bisa terjadi seperti ini ya. Ini sampai yang apes tuh korbannya sebanyak 16 ya. Jadi kan kasihan lur ya. Ini karena apa lur ya? Karena yang korban-korban ini belum mendapatkan ridho pasal sumelah, jadi belum mendapatkan kasih. Nah, ini bagaimana penyelesaian otomatis bagi para korban ini harus cepat-cepat mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Jadi ridho pasal sumelah dari kedua orang tua, otomatis nanti tidak akan terulang lagi. Ini kan karena apa ya? Karena belum dapat ridho, otomatis jadi apes. Nah, sedangkan bagi pelakunya ini juga harus mendapatkan ridho, nanti tidak akan melakukan lagi. Jadi dia akan kerja yang lain, jadi kerja yang apa ya, normal. Jadi tidak ngapusi, tidak menipu, tidak menimbulkan apa, tidak melakukan kejahatan seperti ini. Ini kan merugikan orang lain. Jadi ini nanti dia setelah mendapatkan hukuman dari aparat polisian
diadili di pengadilan, otomatis dia nanti kan melakukan hukuman lah. Itu nanti setelah keluar dari hukuman otomatis harus mendapatkan ridho pasrah sembelih dari kedua orang tuanya, nanti akan kembali normal ya. Ini seperti itu. Jadi untuk mengembalikan orang menjadi punya rasa kasih itu harus ridho pasrah sembelih dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, sampai di sini dulu loh ya.